Dinas Sosial Kabupaten Berau melaksanakan sosialisasi tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi DTKS pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Sosialisasi ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Biduk-Biduk dan dihadiri oleh operator 6NG dari kantor kampung yang berada di Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Talisayan. Pada tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu, Dinas Sosial Kabupaten Berau telah diundang oleh Kementerian Sosial di Yogyakarta untuk mengikuti sosialisasi terkait verifikasi dan validasi DTKS. Informasi yang diterima dari sosialisasi tersebut kemudian disampaikan pada sosialisasi kali ini. Pada sosialisasi kali ini disampaikan terkait perubahan mekanisme pengolahan usulan data serta verifikasi dan validasi DTKS. Pada tahun 2024, pengusulan dan perbaikan data melalui aplikasi 6NG dapat dilakukan setiap bulan secara periodik. Dalam sosialisasi ini juga disampaikan terkait aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses oleh publik untuk pengusulan data secara mandiri atau dapat digunakan sebagai sanggahan terkait data DTKS. Sehingga kita dapat hadir bersama-sama di ruang loko khusus data-data warga miskin yang ada di wilayah kita masing-masing, di wilayah kerja kita masing-masing, dapat betul-betul tepat sasaran ya. Karena apa, mengingat beberapa bulan sebelumnya itu di awal tahun itu kami sempat diskusi juga dengan teman-teman operator kampung terkait data kemiskinan ini. Teman-teman di kampung sebenarnya sudah ada di antara itu yang memahami karena mereka sudah mampu tidak mau menerima. Tapi ada dua yang salah satu warga yang mampu ngotot minta Pak, ada namanya di situ. Kami turun ke lapangan sosialisasi karena untuk tahun ini Pak Sigit dan teman-teman perwakilan dari Kasih Sosial dan Penelitian Data, tahun ini ada perubahan. Nanti disampaikan oleh narasumber kami Pak Iqbal SD, masalah ini Pak Suhadi nanti menjelaskan. Ada perubahan tiap bulan kita dapat usulkan. Mungkin disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa data sudah diusulkan, kenapa tetap kembali yang lama. Mungkin Pak usulannya itu sudah lewat tanggalnya Pak. Contohnya mengusulkan tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan berjalan, tapi teman-teman mungkin sampai contoh di atas tanggal 10 udah nggak dianu lagi, tetap diterima data lama. Nanti dijelaskan oleh ini Pak Iqbal sama Pak Suhadi. Tata cara masing-masing kampung ada, nanti dibagikan, tinggal verifikasi ada mungkin Pak. Itu dasar itu nanti di-SK-kan masing-masing kampung. Apalagi dikumpulkan masing-masing kecamatan, misalkan kecamatan, itu dasarnya Pak, itu dasarnya. Sampai tak bekerja dengan data TKA, data DTKD, data DDNT, tapi di dalamnya bagus, tetapi bisa juga rumahnya bagus, tapi di dalamnya itu tidak ada isinya macam-macam, kulkas, TV besar. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang menjelaskan terkait kebijakan terkait mekanisme baru tentang pengelolaan DTKS. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin ini, bahwa sebenarnya di sini dijelaskan bahwa proses usulan data itu dari bawah, dari tingkat RT atau RW, kemudian disampaikan ke kampung kelurahan, kemudian secara berjenjang disampaikan ke kabupaten kota,
baru kemudian ke provinsi, baru kemudian ke Kementerian Sosial. Kesusulan data, pemutahiran data itu kita membutuhkan waktu setahun 2 kali, pernah juga setahun 3 kali. Namun sejak April 2021 untuk proses usulan data, proses pemutahiran data itu bisa dilakukan setiap bulan. Kita menggunakan DTKS. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak memutakhirkan DTKS-nya, maka itu tidak hanya berpengaruh pada penyaluran bansos-bansos yang ada di Kementerian Sosial, tapi juga akan berpengaruh pada akurasi penyaluran program-program yang ada di kementerian maupun lembaga lainnya. Tadi oleh Kabit Dinjamsos, kalau nggak salah di Kampung Melati Jaya sudah melaksanakan itu. Besarannya itu 1 bulan 250.000. Download ya datanya dari aplikasi CNG. Jadi kita inisiatif untuk membuat data itu berupa Excel. Nah mungkin Bapak Ibu mungkin sudah saya kirim ya datanya ya, tinggal diverifikasi, nah langsung dihitung ulang. Untuk kecamatan nanti dari dinas maupun instansi lain meminta data, contohnya kemarin kita baru dimintai dari inspektorat ya. Nah ini nanti yang akan kami berikan ke instansi dinas. Jadi selama Bapak Ibu tidak mempunyai datanya, data ini yang kami pakai untuk dinas-dinas. Yang di aplikasi itu warga hanya boleh ngecek aja, tidak berhak untuk mengeluarkan atau mengusulkan. Yang berhak untuk mengusulkan dan mengeluarkan itu hanya aparat kampung atau kasus yang dipercayakan. Ini kan seperti kami mungkin kampung lah di awal tahun kan biasanya kita mengadakan musyawarah untuk pembuatan perkakaran BLT. Nah, yang mau ingin saya tanyakan itu apakah boleh berita acara, foto kegiatan dan daftar hadir itu kita pakai di saat pengusulan DTKS ini. Contohnya kan Capwok itu kan ada 79. Nah mungkin 1 bulan kan saya nggak mungkin menginput 79 orang itu sekaligus ya, 79 kakak karena satu kakak itu ada yang 6-7 orang lah jiwanya kayak gitu, baru kita ngomongin satu-satu semuanya.